Salam saudara sekalian, kita masih kembali bertemu dan kita hari ini akan membahas untuk introduksi kitab Perjanjian Baru dan kita akan belajar untuk hari ini yaitu introduksi kitab Petrus, 1 Petrus. Jadi kita sudah belajar kemarin itu Ibrani, lalu Yakobus, dan hari ini kita coba untuk masuk lebih ke maju, yaitu introduksi kitab 1 Petrus. Ya, kitab 1 Petrus merupakan salah satu kitab yang boleh saya bilang khusus, karena ini adalah kitab yang memang ditulis oleh Petrus dan memiliki muatan-muatan khusus di mana kitab ini bisa dikategorikan sebagai kitab penggembalaan Petrus. Ya, jadi kitab penggembalaan Petrus kepada orang-orang yang memang Tuhan percayakan kepadanya. Nanti kita akan lihat siapa penerima suratnya seperti itu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu untuk kitab 1 Petrus. Ya, sebentar saya pakai pointer. Judul kitab. Kitab 1 Petrus merupakan surat penggembalaan Rasul Petrus. Kitab ini di kalangan jemaat Asia Kecil disebut sebagai surat 1 Petrus. Surat Petrus ini diberi nama 1 Petrus sebab surat ini merupakan surat kiriman dari Rasul Petrus yang pertama. Memang ada nantinya kita akan lihat ada surat 2 Petrus. Ya, seperti itu. Jadi judul kitab ini terkait dengan penulisnya, dan kitab ini dikenal sebagai kitab kiriman dari Rasul Petrus ya. Penulis kitab 1 Petrus ini yaitu Petrus. Kalau kita lihat Petrus pasal 1 ayat 1 dijelaskan dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Berdasarkan ayat ini jelas penulis kitab ini adalah Petrus yang adalah Rasul Yesus Kristus. Memang agak wagu ya, kita sering sebut Rasul Paulus. Kalau Rasul Petrus itu sepertinya, ya memang kalau kita lihat betul ini memang Rasul dari Tuhan Yesus kan, Rasul Petrus ya. Gak familiar aja. Biasa Rasul Paulus, ya, Rasul Petrus itu ya kurang familiar. Tidak apa-apa, tapi memang Petrus adalah rasul juga. Ya, dari ayat 1, pasal 1 ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Mari kita akan lihat riwayat Petrus. Nah, riwayat Petrus terbagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu kisah Petrus sebelum bertemu Yesus. Nama Petrus sebenarnya yaitu Simon. Kisah 15-14, 2 Petrus 1 ayat 1. Dia berasal dari Betsaida, Yohanes 1:45. Kemudian ia pindah ke Kapernaum bersama Andreas, saudaranya, Markus 1 ayat 21. Kapernaum dekat dengan danau Genesaret, Matius 4:18-22. Oleh karena itu Petrus bekerja sebagai nelayan. Waktu itulah Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Periode kedua yaitu Yohanes 1:33-42 diceritakan tentang pertobatan Petrus. Kemudian dia dipanggil menjadi hamba Tuhan, Matius 4:18-20, dan bersama murid Yesus yang lain ia ikut pelayanan Yesus sampai hari Pentakosta. Periode ketiga, setelah hari Pentakosta, Petrus menjadi pemimpin murid-murid Yesus. Ia memiliki peranan penting dalam pembentukan jemaat pertama. Selain itu, ia juga berperan dalam pelayanan misi di Samaria. Kisah 8:14-17.
Ia banyak berkhotbah dan PI khususnya di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Ia yang memprakarsai sidang di Yerusalem. Periode keempat, pelayan Petrus mulai sidang di Yerusalem sampai ia mati syahid. Setelah sidang Yerusalem, Petrus juga melakukan pelayanan keluar Yerusalem. Menurut pasal 2 ayat 11, Petrus pernah pelayanan di Antioquia. Sesuai tradisi, Petrus mati syahid di Roma. Ya, saudara pasti ingat dengan kisahnya Cornelius. Ya, Cornelius di sana ya, itu menarik di sana. Selanjutnya mari kita akan lihat untuk alamat surat. Ini yang tadi saya jelaskan. Surat 1 Petrus ini dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari 2 ayat di atas jelas, ya, surat ini dialamatkan kepada jemaat-jemaat di Asia. Walaupun begitu, istilah dipilih sesuai rencana Allah juga cocok diartikan untuk semua orang Kristen. Itu didukung dalam 1 Petrus 1 ya, memang secara spesifik untuk jemaat-jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, ini daerah-daerah sana. Tetapi memang ya secara umum kitab ini ya karena berisi firman dan ditujukan kepada semua orang yang percaya di muka bumi. Tahun penulisannya. Kitab ini ditulis Petrus waktu ia hendak meninggal, yaitu pada saat terjadi penganiayaan besar yang dialami oleh orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero, di mana banyak orang Kristen dianiaya dan dibunuh. Bahkan Petrus pun akhirnya mati syahid di tangan Kaisar Nero. Oleh karena itu kitab ini ditulis kira-kira tahun 64 Masehi. Tempat penulisannya yaitu di Babylon, pasal 5 ayat 13. Ya, kayaknya memang Petrus, Paulus ini hampir bersamaan di Roma ya. Memang nanti perlu dicek lebih jauh, tapi ini yang bisa saya berikan. Latar belakang penulisan kitab ini ya, pada waktu itu umat Kristen di wilayah Kaisar Roma sedang menghadapi penganiayaan yang berat. Kaisar Nero yang berkuasa berusaha menghancurkan kekristenan. Orang-orang Kristen disiksa dan dibunuh. Menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 12, Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka dan meyakinkan akan kasih karunia Allah yang besar. Tujuan penulisan kitab ini yaitu untuk menguatkan orang percaya yang saat itu dalam penderitaan. Membimbing mereka secara praktis supaya mereka lebih mengenal Yesus, menasihati mereka untuk taat pemerintah dan mengikuti teladan Yesus. Luar biasa, walaupun dianiaya oleh pemerintah, tetapi Rasul Petrus selalu menasihati supaya mereka tetap taat juga kepada pemerintah. Tema utama dari kitab 1 Petrus ini yaitu Kristus harapan dan teladan kita. Tema ini dapat diuraikan dalam dua segi, yaitu keselamatan adalah hanya dalam Kristus, pasal 1 ayat 3 dan sampai pasal 2 ayat 10. Keselamatan itu adalah dasar pengharapan orang percaya. Lalu yang kedua, Kristus adalah teladan bagi kehidupan Kristen yang sebenarnya. Pasal 2 ayat 11 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Dalam surat ini Petrus menekankan bahwa dalam setiap kehidupan manusia, baik itu saat dalam penderitaan, kesusahan, penganiayaan, orang percaya harus berharap hanya kepada Kristus serta mengikuti teladan Yesus dengan sikap rendah hati dan sabar. Analisa kitab, ya, bagian pertama mengenai Kristus harapan kita. Dasar pengharapan Kristen adalah kasih karunia yang dinyatakan dalam diri Yesus. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 10, Petrus mengucap syukur atas keselamatan yang dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga orang percaya mempunyai pengharapan yang pasti. Oleh karena itu Petrus menasihati
supaya orang percaya selalu menguatkan diri melalui firman Tuhan, yaitu minum susu yang murni dan yang rohani. Bagian kedua berisi nasihat tentang cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia. Nasihat itu yang pertama, sebagai warga negara orang Kristen harus tunduk pada pemerintah. Walaupun ada penganiayaan, seperti hamba tunduk pada tuannya. Nasihat kepada suami istri, khususnya nasihat untuk menahan kesusahan dan penderitaan, bertahan dalam kesusahan dan penderitaan. Dalam menghadapi kesusahan, orang Kristen harus bergembira dan bersukacita, karena Kristus akan datang untuk menyatakan kemuliaan Allah. 4. Nasihat untuk mengurus rumah gereja atau jemaat. Ada nasihat untuk penatua supaya menjadi gembala yang baik, juga nasihat supaya kaum muda tunduk kepada orang yang lebih tua. Hal lain yang terdapat dalam kitab 1 Petrus, ada 2 nasihat praktis yang ditekankan Petrus, yaitu mengenai pola hidup yang baik, yaitu mengikut teladan Kristus dengan prinsip kerendahan hati. Kata kunci dalam kitab ini yaitu pengharapan, penderitaan dalam Kristus dan penderitaan anak-anaknya, dan barang yang mahal harganya. Jadi saudara bisa lihat khususnya terkait dengan ayat-ayat yang sudah saya tuliskan dalam bagian ini. Ciri khas kitab. Ciri khas kitab 1 Petrus ini adalah sebagai berikut. Kitab ini menceritakan peristiwa-peristiwa penganiayaan yang dialami jemaat mula-mula. Kitab ini merupakan surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Asia Kecil. Kitab ini menekankan kehidupan yang sejati sebagai murid Yesus, dan kitab ini meneguhkan jemaat yang dalam kesukaran. Garis besar kitab ini yang terakhir, yaitu pendahuluan pasal 1:1-2, lalu keselamatan di dalam Kristus. Di sini mengucap syukur untuk keselamatan yang dari Tuhan, para nabi, dan masalah keselamatan. Keselamatan itu mahal harganya, darah Yesus. Soal bertumbuh dalam keselamatan supaya menjadi bangsa yang terus memberitakan kabar keselamatan. Nasihat untuk hidup, nasihat-nasihat tentang kehidupan Kristen dalam hubungan dengan pemerintah, dalam hubungan dengan hamba Tuhan, hubungan suami istri, nasihat praktis dalam menghadapi penderitaan, dan nasihat-nasihat khusus untuk jemaat, dan diakhiri dengan penutup. Iya. Ya, saya rasa itu yang saya bisa jelaskan untuk introduksi kitab 1 Petrus ya. Ya, saya rasa itu yang saya bisa jelaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.